Halo teman-teman semua ya, kembali lagi bersama saya Fadil dan kita masih belajar basis data dengan PostgreSQL. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengubah struktur tabel yang sudah ada menggunakan PostgreSQL. Untuk kali ini kita akan membahas perintah SQL yaitu alter table. Apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama kita akan bercerita sedikit ya apa yang melatar belakangi alter table ini diperlukan. Yang kedua, kita akan mengenal perintah alter table. Dan yang terakhir, kita akan membahas aksi pada alter table dan juga sekaligus nanti kita mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alter table. Nah, mari kita bahas dulu ya hal yang melatar belakangi kita mempelajari materi pada video kali ini. Nah, terkadang ketika kita sudah berhasil mendefinisikan tabel yang menggunakan sintaks create table, terkadang beberapa kesalahan-kesalahan umum yang wajar atau biasa ya kita hadapi sebagai developer. Beberapa di antaranya seperti kesalahan nama tabel ya, atau kita tipe sama nama tabelnya. Kemudian untuk nama kolomnya ini terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penamaannya. Kemudian ada juga tipe data yang kurang ya, atau tidak tepat atau tidak cocok pada kolom yang kita tuju. Kemudian ada juga constraint yang kurang atau tidak tepat pada kolom. Misalnya kita lupa memberikan primary key, kita lupa memberikan node, ya, atau kita berpikir bahwa sepertinya data ini sebenarnya opsional atau kolom ini opsional, kita mau hapus node-nya juga bisa, ya. Nah, selain karena kesalahan ya atau human error dalam mendefinisikan tabel, ada juga ketika penyebab lainnya adalah kebutuhan saat pengembangan atau development ini juga terus berubah ya, seperti perubahan logika bisnis ya. Misalkan kita mengerjakan project ya di satu perusahaan atau freelance atau dari manapun, pasti kan ada alur bisnisnya ya. Jadi misalkan fitur ini, cara pakainya begini, logikanya seperti ini. Ternyata di tengah-tengah ada perubahan logika bisnis, dan itu ketika terjadi perubahan logika bisnis juga berdampak pada struktur tabel ya. Makanya untuk perubahan struktur data ini juga diperlukan, salah satunya karena ini. Kemudian juga penambahan fitur ya. Jadi setelah aplikasinya rilis berjalan, kemudian ada penambahan fitur ya. Jadi misalnya ada fase tertentu di mana fitur baru ini dikerjakan. Ketika fitur baru ini dikerjakan, ketika perlu basis datanya atau perlu tabel baru, kita create table. Kemudian tabel yang berelasi juga memiliki dampaknya atau ada kolom yang perlu ditambahkan pada tabel yang sudah ada. Ya, itu juga menjadi satu pertimbangan. Nah, selain karena kebutuhan yang terus berubah dalam satu project, hal yang mendasari kita untuk melakukan modifikasi tabel adalah normalisasi perancangan data. Ya, sebenarnya normalisasi ini adalah bagaimana kita merancang basis data, ya, kemudian merasa bahwa perancangan ini bisa dibuat lebih efisien lagi gitu, ya. Bukan karena kesalahan mendefinisikan tabel, bukan juga karena kebutuhan yang berubah, tetapi juga karena perancangan tabel ini yang sudah berjalan melihat karena misalnya ada redundansi data, maka pertimbangan untuk normalisasi juga diperlukan. Karena normalisasi itulah yang juga mengakibatkan perubahan struktur basis data yang sudah dirancang sebelumnya. Apakah dengan memisahkan beberapa kolom ke tabel yang terpisah, ya, itu sangat bisa terjadi. Nah, dari permasalahan yang kita bahas tadi, apa dong solusinya, ya? Apakah kita hapus tabelnya, ya, dengan perintah
drop table, kemudian kita buat ulang tabelnya dengan kita melakukan create table yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, diikuti dengan nama tabel dan struktur-struktur kolomnya. Apakah ini efektif? Ya, jawabannya tentu sangat tidak efektif. Bahkan cara ini pun dilarang gitu, bahkan tidak diperbolehkan ya. Karena dengan menghapus tabel, hilang sudah datanya. Jadi aplikasi kita misalnya sudah rilis, user sudah banyak menggunakan, ya, sudah banyak interaksi yang terjadi. Kemudian datanya sudah masuk, beberapa data sudah masuk. Ternyata ada rencana untuk melakukan perubahan pada tabel yang sudah ada datanya. Kalau kita sudah hapus duluan datanya, ya user udah merasa kok data saya hilang, ya, atau aplikasinya rusak, ya. Jadi juga menggunakan cara ini juga ini sangat tidak disarankan, ya. Jadi solusi yang tepat adalah kita menggunakan perintah alter table, ya. Apa itu alter table? Alter table ini adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada tanpa mengganggu data yang sudah ada. Jadi mau kita lakukan perubahan apapun yang kita mau, ketika perubahan itu sudah diterapkan, datanya tidak terganggu. Begitu, ya. Nah, dia adalah salah satu perintah DDL atau Data Definition Language untuk memanipulasi struktur tabel, ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk alter table ini. Mau mengubah nama tabel, mau menambahkan kolom, ya, mau menghapus kolom, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini. Nah, cara pakainya, kita cukup membuat perintah dengan awalan alter table, diikuti dengan nama tabel, kemudian diikuti dengan aksinya. Ya, aksi ini banyak macam ya. Bisa tadi ya, mengubah nama tabel, menambahkan kolom, menghapus kolom, kemudian mengganti tipe data, ya, atau menambahkan constraint, atau menambahkan primary key, dan masih banyak lagi aksi yang bisa dilakukan. Ya, contoh nih, saya berikan satu contoh. Nah, di sini ada perintah alter table siswa, add column, tempat lahir, kemudian tipenya varchar 100, constraint-nya not null. Teman-teman yang membaca contoh ini, kira-kira ini apa maksudnya? Ya, maksudnya kita memerintahkan SQL untuk melakukan ini. Tolong tambahkan kolom tempat lahir pada tabel siswa, di mana pada kolom tersebut dia harus bertipe karakter maksimal 100 karakter. Dan dia tidak boleh kosong, yaitu not null. Seperti itu ya, kira-kira. Jadi kita harus mempertanyakan pada diri kita, apa yang kita butuhkan? Oh, saya butuh menambahkan kolom tempat lahir. Di mana? Di tabel siswa. Apa tipe datanya? Varchar. Berapa maksimalnya? 100. Kemudian apa batasannya? Ya, dia wajib diisi, tidak boleh kosong. Ya, seperti itu cara kita memikirkan kebutuhan kita, ya. Nah, beberapa daftar aksi atau action tadi itu bisa teman-teman lihat di dokumentasi resminya PostgreSQL pada tautan berikut, ya. Nanti link tersebut akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini, ya. Atau saya akan tunjukkan cara mengakses dokumentasi ini, ya. Nah, oke, ini sebenarnya kebetulan sudah saya buka, saya coba ulangi ya. Jadi buka browser, googling saja ya dengan keyword PostgreSQL alter table. Kemudian di hasil pencarian teratas di website postgresql.org, teman-teman klik. Nah, di sini sudah dijelaskan ya cara menggunakan sintaks alter table. Kemudian yang untuk bagian action yang ini. Nah, di sini action tersebut banyak hal yang bisa kita lakukan ya, seperti kita nambahkan kolom, menghapus kolom, kita mengganti tipe data, kita bisa
menambahkan atau ngedrop not null-nya. Kemudian kita bisa melakukan beberapa hal ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian juga kita bisa menambahkan primary key misalnya ya. Misalkan di table constraint itu ada primary key ya, dan masih banyak lagi ya yang disediakan sama PostgreSQL. Teman-teman tinggal baca aja deskripsi penjelasannya. Ini ya silakan teman-teman baca untuk lebih lengkapnya. Tapi tidak akan kita bahas semuanya di sini ya, karena kita akan membahas yang akan sering digunakan saja. Oke? Nah, kita akan membahas sedikit ya mengenai aksi atau action tadi ya pada alter table. Jadi, aksi itu dia tadi adalah tindakan yang diberikan pada tabel yang dimaksud ya. Nah, ada beberapa aksi atau tindakan yang bisa kita berikan ya. Ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini adalah hanya beberapa saja. Selengkapnya kembali lagi ke dokumentasi. Nah, yang akan kita coba praktekkan beberapa seperti kita akan ubah nama tabel, kita akan mengubah kolom ya. Ini banyak sekali ya. Nah, untuk perintah yang mengikutinya setelah alter table ini yang disebut dengan subperintah atau subcommand ya. Jadi, perintah utamanya kan alter table. Kita mengubah sesuatu dalam tabel. Kemudian, perintah pengikutnya ya itu yang disebut subperintah atau subcommand ya, atau tadi action yang kita sebut ya. Kalau misalkan kita mau ubah nama tabel ya kita tinggal mengetikkan perintah alter table rename to, kita ganti dengan nama tabel barunya apa ya. Tapi alter table jangan lupa ya sebutkan dulu nama tabelnya. Oke. Kemudian untuk menambahkan kolom ya kita bisa menggunakan subperintah add kolom, nama kolomnya, tipe datanya, constraint-nya ya, atau yang bisa disebut collation ya. Kemudian ada nama kolom, ada menghapus kolom ya, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan langsung ya untuk alter table ini. Nah, teman-teman buka lagi ya terminalnya. Kita akan masuk lagi ke aplikasi PSQL-nya. Jadi ketika PSQL min U besar, Postgres, masuk langsung ke database Sistem Informasi Sekolah. Oh, nggak usah titik koma kalau ini ya. Masukkan password, sudah masuk, kita bersihkan dulu backslash, tanda seru, spasi clear. Nah, kita lihat daftar tabelnya sudah ada atau belum ya. Backslash D. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar cara mengalter table ya. Pertama kita coba create dulu tabelnya. Create table ya, kita masih menggunakan kasus tabel siswa. Buka kurung, enter, kasih satu tab. Yaitu apa? Masih ingat nomor induk, tab varchar, misalnya 10 karakter maksimal, dia tidak boleh kosong. Kemudian ada nama lengkap. Di sini tipenya varchar 100, dia tidak boleh kosong. Kemudian ada apa lagi? Jenis kelamin, tipenya varchar 6, dia tidak boleh kosong. Kemudian terakhir ada alamat ya. Alamat, maaf ya sedikit gangguan. Alamat, ya kita berikan dulu varchar ya. Anggap kita salah memberikan tipe data. Sebenarnya nggak salah, cuman mungkin kurang tepat ya. Nanti kita akan ganti tipe data menjadi teks, tapi itu akan kita bahas ya caranya. Not no. Kalau sudah, enter, tutup kurung, titik koma, enter. Tabel sudah dibuat, kita lihat lagi ya. Backslash D, tabelnya sudah ada. Kita akan lihat detail dari siswa, backslash D,
spasi, tanda kutip, nama tabelnya siswa. S-nya huruf besar, jangan lupa. Enter. Kita bisa lihat ya, ini kolom-kolom yang sudah kita definisikan sebelumnya di sini ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan apa yang kurang pada tabel yang sudah saya definisikan sebelumnya. Ya, teman-teman bisa menebak ya bahwa nomor induk ini belum kita berikan primary key. Ingat, setiap tabel harus ada primary key karena ini berguna nanti ketika kita ingin berelasi dengan tabel yang lain. Nah, dalam hal ini kita akan menetapkan kolom nomor induk sebagai kolom primary key, ya. Nah, cara menambahkan primary key ini tadi tidak saya jelaskan di slide ya, cuman nanti kita akan lihat dokumentasinya. Oke, kita akan menambahkan primary key untuk kolom nomor induk, ya. Tapi kita akan tuliskan dulu perintah alter table. Nama tabelnya kita ingin melakukan perubahan di tabel siswa ya. Jadi kita kasih tanda kutip siswa. Nah, untuk actionnya kita akan lihat dokumentasi. Nah, kalau mau lebih dari satu action ini nanti bisa dipisahkan dengan tanda koma ya. Nanti kita lihat caranya. Nah, sekarang kita cari di mana kita bisa menambahkan primary key ya. Di sini table constraint ya. Table constraint ini merujuk ke mana? Dia merujuk ke Oke, coba kita cari table constraint. Nah, tadi kan alter table, nama tabelnya, actionnya. Nah, actionnya ini tadi kita scroll lagi, kita bisa menambahkan constraint. Jadi, kita bisa bilang, saya mau menambahkan constraint primary key ke kolom mana. Jadi, kita bisa pergunakan add table constraint. Tapi constraint-nya spesifik kita scroll lagi. Nah, ini. Kita berikan primary key pada kolom yang mana. Begitu, ya. Berarti kalau begitu di sini kita sambungkan dengan action. Action tadi add ya. Add ya. Jadi kita tidak memodifikasi tabel, tidak memodifikasi kolom, tapi kita memodifikasi tabel. Kemudian tabel itu kita tetapkan primary key-nya. Nah, nama constraint-nya yaitu primary key tadi ya. Primary key. Coba kita lihat lagi. Ya, primary key. Kemudian nama kolomnya. Bisa lebih dari satu, tapi umumnya satu kolom saja. Nama kolomnya adalah nomor underscore induk. Kasih titik koma kalau sudah selesai. Enter. Oke. Ada yang salah ya. Nomor induknya ada sintaks error di dekat di sini. Alter table siswa add primary key. Kita coba dulu ya. Alter table siswa add primary key. Oke. Alter table siswa add mana tadi? Add table constraint. Table constraint tadi primary key. Primary key. Nggak mungkin saya tipu ya. Primary key. Oh, ya kita kasih tanda kurung ya. Kita harus kasih tanda kurung. Nomor induk. Begini. Nah, berhasil ya. Kalau sudah, kita coba cek lagi /t siswa. Nah, sekarang kita sudah lihat bahwa sudah ada primary key yang kolomnya nomor induk. Nah, sekarang saya ingin mengubah tipe data di kolom alamat. Saya nggak mau varchar atau karakter varying karena tadi
yang sudah kita bahas sebelumnya sih, di video sebelumnya, bahwa alamat itu bisa panjang. Karena bisa panjang, kita mau ganti tipe datanya menjadi teks. Ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa alter table di tabel siswa. Terus, kalau saya mau ganti tipe data, ya, caranya, mungkin ini tadi saya ada tunjukin ya, mengubah tipe data kolom ya. Kita alter, kita alter kolom boleh, tapi kolom bisa opsional ya. Kalau berdasarkan dokumentasi, alter kolom name, kemudian kita kalau mau ngeset tipe data, teman-teman bisa menuliskan alter kolom, tapi kalau yang kurung sikunya tuh artinya opsional ya, boleh ada boleh tidak. Tapi kalau mau mempermudah boleh ya, alter kolom, kemudian nama kolomnya apa tadi, alamat, set data type, atau sebenarnya teman-teman bisa langsung mengetikkan keyword type ya. Tapi kalau saya coba ini aja, biar mungkin kita terbiasa. Tapi kalau lama-lama, teman-teman kalau mau langsung pakai keyword yang tidak mau pakai keyword yang opsional juga dipersilahkan ya. Kemudian di sini diikuti dengan ya tipe datanya, kemudian collection itu seperti constraint kolomnya ya. Jadi kita ganti tipe datanya menjadi teks. Titik koma. Sudah selesai, kita lihat lagi. \d siswa. Ya, teman-teman bisa tekan panah atas atau panah bawah ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi teks. Nah, sekarang kita coba melakukan alter table untuk aksi yang lebih dari satu ya. Masih sama caranya, kita gunakan lagi ya alter table siswa. Nah, sekarang kita coba satu kasus ya. Saya mau tambahkan kolom tempat lahir yang tipenya apa? Tipenya varchar ya. Kemudian karena alamat ini saya mau kemudian ya, aksi yang kedua adalah saya mau membuat kolom alamat ini nullable. Nullable artinya saya mau ubah jadi not null menjadi null ya, atau saya bisa katakan saya mau hapus constraint not null ini. Ya, caranya gini. Pertama, mau urutan yang mana dulu? Mau tambahkan kolom dulu atau mau mengubah constraint-nya alamat? Boleh ya. Misalkan saya mau tambahkan kolom ya, alter table siswa, add kolom. Nama kolomnya apa? Misalnya tadi tempat lahir. Kemudian sebutkan tipe datanya, varchar 100 karakter. Tidak boleh kosong, not null. Kemudian kalau mau aksi berikutnya koma ya, koma. Sekarang saya mau nge-set alamat ini, kolom alamat ini. Jadi alter kolom, boleh tulis kolom ya, boleh tuliskan kolom, boleh tidak. Atau teman-teman nanti bisa enter juga boleh ya. Alter kolom, kolomnya alamat. Saya mau hilangkan not null-nya. Not null-nya mau saya hilangkan ya. Kalau kita kasih titik koma untuk selesai, enter, alter table-nya berhasil. Kita lihat lagi informasi tabel siswanya. \d tanda kutip siswa. Enter. Maka lihat ya, aksi pertama untuk menambahkan kolom tempat lahir ini sudah ada. Kemudian aksi kedua untuk mengubah constraint kolom alamat itu yang awalnya not null kita hilangkan, not null menjadi null, itu juga sudah kita lakukan ya.
Jadi itu untuk pembahasan kita ya, bagaimana cara kita mengubah struktur tabel menggunakan alter table. Nah, selanjutnya ini saya ada kekeliruannya. Nanti saya akan kembali ya. Saya kembali. Oke, nah ini yang tepat ya. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas setelah kita membuat data atau membuat tabel, kita ubah-ubah, modifikasi tabelnya, kita akan memasukkan data ke dalam tabel menggunakan perintah insert yang akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, terima kasih teman-teman ya yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan saya ingatkan teman-teman untuk jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, atau subscribe ya. Terus silakan teman-teman bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan materi ini. Silakan ketika teman-teman ingin berdiskusi, bertanya jawab ya, bisa di kolom komentar ya. Segala kritik, saran, maupun apresiasi saya terima melalui kolom komentar, atau teman-teman bisa mengikuti sosial media saya di Instagram, di email saya, bisa teman-teman hubungi, dan bisa lihat source code saya yang pernah saya buat di GitHub saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya.